Arman, seorang nelayan muda yang tinggal di desa pesisir, menghabiskan malam-malamnya memandangi laut. Ia sering merasa kosong meski hidupnya sederhana dan damai. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, ia melihat sesuatu yang tidak biasa di laut. Seorang wanita dengan ekor berkilauan, Mira, sang putri duyung. Mira terluka karena tersesat di perairan dangkal. Dengan hati-hati, Arman membantunya. Meski takut, Mira terpesona oleh kebaikan Arman. Mereka mulai berbicara dan bertukar cerita. Mira menceritakan kehidupannya di bawah laut, sedangkan Arman berbagi kisah tentang perjuangannya sebagai nelayan. Arman dan Mira mulai bertemu setiap malam. Mereka saling belajar tentang dunia masing-masing. Mira terkagum dengan matahari terbit, suara burung, dan nyala api, sedangkan Arman memimpikan dunia bawah laut yang Mira gambarkan. Hubungan mereka semakin dekat, tetapi Mira tahu ada batas yang tidak bisa dilanggar. Meski berbeda dunia, cinta mulai tumbuh di hati mereka. Arman menyadari Mira lebih dari sekadar makhluk ajaib. Ia adalah belahan jiwanya. Namun, Mira mulai khawatir tentang konsekuensi cinta mereka. Sebagai putri duyung, ia tidak bisa meninggalkan laut terlalu lama. Ketika hubungan mereka semakin dalam, Mira memberitahu Arman tentang legenda putri duyung. Menurut cerita, cinta sejati antara manusia dan duyung hanya dapat diwujudkan dengan satu syarat. Salah satu harus mengorbankan dunianya. Arman bertekad mencari solusi. Arman meminta bantuan kepada seorang tetua desa yang dikenal bijaksana dalam hal mitos dan legenda. Sang tetua memberitahu mereka bahwa Mira bisa menjadi manusia melalui sebuah ritual kuno. Namun, Mira tidak akan pernah bisa kembali ke laut setelah itu. Mira bergulat dengan pikirannya. Ia mencintai Arman, tetapi laut adalah rumahnya. Setelah banyak pertimbangan, Mira memutuskan menjalani ritual dan menjadi manusia. Ia meninggalkan dunia bawah laut dan keluarganya demi hidup bersama Arman. Arman membangun rumah kecil di tepi pantai untuk mereka. Awalnya, Mira sulit beradaptasi dengan kehidupan manusia. Ia sering rindu pada nyanyian laut dan keluarganya. Namun, Arman selalu ada untuk memberinya kekuatan. Desa mulai curiga dengan asal-usul Mira. Beberapa orang menolak menerima kehadirannya karena merasa ia membawa hal-hal aneh. Gosip menyebar, dan hubungan mereka diuji. Arman berjuang membuktikan bahwa cinta mereka tulus dan Mira adalah bagian dari komunitas. Dengan kerja keras, Arman dan Mira berhasil memenangkan hati warga desa. Mira mulai terlibat dalam kegiatan desa dan membantu kehidupan sehari-hari. Perlahan, ia merasa diterima. Namun, dalam hatinya, ia masih sering merindukan laut. Meski Mira tidak bisa kembali ke laut, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati ada dalam cinta dan pengorbanan. Arman selalu memastikan Mira merasa dihargai dan dicintai. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang damai di tepi pantai, dengan ombak sebagai saksi cinta mereka. Beberapa tahun kemudian, Mira dan Arman memiliki seorang anak yang mewarisi keajaiban dua dunia. Anak itu dapat mendengar nyanyian laut yang hanya dikenali Mira. Kisah cinta mereka menjadi legenda di desa itu, mengingatkan semua orang bahwa cinta sejati mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Mira sering bermimpi tentang keluarganya di bawah laut. Mimpi-mimpi itu menjadi semakin jelas, membuat Mira bertanya-tanya apakah keputusannya untuk meninggalkan dunia laut adalah hal yang benar. Arman mencoba menenangkan Mira dengan cintanya, tetapi rindu itu tetap sulit diatasi. Suatu malam, seekor lumba-lumba datang ke tepi pantai membawa pesan dari kerajaan bawah laut. Pesan itu meminta Mira untuk kembali ke laut sementara untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan keluarganya. Mira terkejut dan bingung, mengingat ia sudah tidak bisa kembali. Arman dan Mira mencari bantuan dari sang tetua desa sekali lagi. Mereka ingin tahu apakah ada cara agar Mira bisa kembali tanpa kehilangan kehidupannya sebagai manusia. Namun, jawaban yang mereka dapatkan justru membuka rahasia baru tentang kekuatan cinta mereka. Dengan izin khusus dari tetua laut, Mira diberikan satu kesempatan untuk kembali ke dunia bawah laut selama 3 hari. Ia harus memutuskan apakah akan kembali untuk selamanya atau tetap menjadi manusia. Arman mendukung Mira,
meski hatinya hancur membayangkan kehilangannya. Mira kembali ke laut dan bertemu dengan keluarganya. Ia menemukan bahwa konflik yang terjadi di laut adalah tentang perebutan tahta di kerajaan karang. Mira harus memilih, menjadi pewaris kerajaan laut atau tetap bersama Arman di darat. Mira menyarankan solusi damai untuk konflik kerajaan. Ia menunjukkan kebijaksanaannya yang didapat dari hidup sebagai manusia. Keluarga Mira setuju untuk mengizinkannya kembali ke darat, tetapi dengan satu syarat. Ia harus menjaga keseimbangan antara darat dan laut. Setelah kembali ke darat, Mira mulai mengajarkan kepada warga desa tentang pentingnya menjaga laut. Ia menggunakan pengaruhnya sebagai mantan putri laut untuk menyatukan manusia dan kehidupan laut. Hubungan desa dengan laut mulai berubah menjadi lebih harmonis. Badai besar menghantam desa, mengancam keselamatan warga. Mira menggunakan pengetahuannya tentang laut untuk membantu desa mempersiapkan diri. Arman memimpin upaya penyelamatan bersama warga lainnya. Perjuangan mereka membuat warga semakin menghormati Mira. Setelah badai, hubungan antara warga desa dan laut menjadi semakin erat. Desa mulai melestarikan laut, tidak lagi menangkap ikan secara berlebihan. Mira merasa usahanya untuk menyatukan dua dunia membuahkan hasil, tetapi ia masih menyimpan kerinduan akan keluarganya. Anak Mira dan Arman mulai menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia bisa berkomunikasi dengan makhluk laut dan memiliki kepekaan terhadap perubahan cuaca. Hal ini membuat tetua desa percaya bahwa anak itu akan menjadi jembatan sejati antara dunia manusia dan laut. Seorang pedagang asing datang ke desa dengan niat mengeksploitasi kekayaan laut. Mira dan Arman menyadari bahwa ini adalah ancaman besar, tidak hanya bagi desa tetapi juga bagi dunia laut. Mereka bekerja sama dengan warga desa untuk menggagalkan rencana pedagang tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan desa dan laut dari ancaman, Mira dan Arman menjadi legenda hidup di desa. Kisah mereka menginspirasi generasi muda untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Mira akhirnya berdamai dengan keputusannya, menemukan kebahagiaan dalam keluarga kecilnya dan cinta yang tak tergantikan. Mira menerima undangan khusus dari Raja Laut, ayahnya. Ia diminta datang ke perairan dalam untuk membicarakan peran Mira sebagai penghubung antara dua dunia. Raja Laut merasa dunia manusia semakin mengancam keseimbangan laut. Saat di kerajaan bawah laut, Mira menemukan sebuah rahasia kuno. Seorang nenek moyangnya pernah menjalin hubungan dengan manusia. Hubungan itu hampir menghancurkan dunia laut karena keserakahan manusia, yang membuat Raja Laut ragu mempercayai Mira sepenuhnya. Beberapa bangsawan laut menentang Mira dan percaya bahwa manusia tidak bisa dipercaya. Mira harus berjuang membuktikan dirinya, baik kepada keluarganya di laut maupun kepada dunia manusia. Ia mulai mencari cara agar keduanya dapat hidup berdampingan. Raja Laut memberitahu Mira tentang kutukan yang diwariskan dari hubungan leluhur mereka dengan manusia. Anak-anak dari hubungan semacam itu membawa tanda takdir besar, tetapi juga potensi kehancuran. Mira mulai khawatir tentang masa depan anaknya dengan Arman. Sementara itu, di darat, Arman mulai khawatir Mira akan memilih tinggal di laut untuk selamanya. Ia merasa semakin jauh dari Mira, meski cinta mereka tetap kuat. Perasaan ini memicu konflik pertama mereka, yang menguji ketulusan cinta mereka. Di rumah, Arman menemukan peta tua yang menunjukkan lokasi tempat laut dan darat pernah bersatu. Ia percaya tempat itu bisa membantu Mira mengatasi dilema hidupnya. Mereka memutuskan untuk mencari tempat tersebut bersama. Mira dan Arman memulai perjalanan ke tempat yang disebut sebagai Gerbang Dunia. Dalam perjalanan itu, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan dari makhluk laut yang tidak ingin mereka melanjutkan misi. Setibanya di Gerbang Dunia, Mira harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Sebuah mutiara ajaib dari masa kecilnya yang menyimpan kenangan tentang keluarganya. Ia melakukannya dengan berat hati demi harapan menyatukan dua dunia. Gerbang dunia terbuka, membawa energi baru yang menghubungkan laut dan darat. Warga desa mulai mengalami perubahan aneh, termasuk kemampuan mendengar suara laut. Harmoni mulai terbentuk, tetapi ancaman baru juga muncul dari mereka yang ingin memanfaatkan kekuatan ini. Pedagang asing kembali, kali ini dengan pasukan.
Mereka ingin menguasai gerbang dunia dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Mira, Arman, dan warga desa harus bekerja sama untuk melindungi gerbang dunia dari kehancuran. Anak Mira dan Arman menunjukkan kekuatan luar biasa selama pertempuran. Ia dapat memanipulasi air untuk melindungi desa dan gerbang dunia. Ini membuatnya diakui oleh Raja Laut sebagai pewaris sejati kedua dunia. Setelah kemenangan atas penyusup, gerbang dunia menjadi simbol persatuan manusia dan laut. Warga desa mulai hidup berdampingan dengan makhluk laut. Mereka bersama-sama menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Mira akhirnya berdamai dengan perannya sebagai penghubung dua dunia. Ia tidak lagi merasa terjebak antara laut dan darat, karena keduanya sekarang menjadi bagian dari hidupnya. Arman, yang selalu setia, merasa hidupnya kini utuh. Anak Mira dan Arman, Danu, mulai belajar tentang kedua dunianya. Raja Laut mengajarkan rahasia lautan, sedangkan Arman mengajarkan keterampilan bertahan hidup di darat. Pelatihan ini membuat Danu memahami tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Mira dan Arman mendidik anak mereka untuk melanjutkan perjuangan mereka. Desa menjadi tempat yang terkenal karena harmoni antara manusia dan laut. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi untuk seluruh generasi. Cerita berakhir dengan Mira dan Arman duduk di tepi pantai, memandang laut yang tenang. Ombak membawa kenangan dan harapan untuk masa depan. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan tetap hidup, bahkan setelah mereka tiada. Mira sering bermimpi tentang masa depan anaknya, yang menjadi jembatan antara dua dunia. Mimpi itu mengandung simbol-simbol aneh yang membuatnya bertanya-tanya, apakah ada ramalan yang belum terungkap tentang anak tersebut. Tidak semua warga desa mendukung hubungan antara manusia dan laut. Beberapa mulai mencurigai kekuatan yang dimiliki Danu. Ketegangan meningkat ketika rumor tentang kutukan masa lalu muncul kembali. Seorang pria tua di desa mengungkapkan bahwa keluarganya pernah kehilangan anggota akibat konflik antara manusia dan makhluk laut. Kebencian itu membuatnya memimpin sekelompok warga untuk menentang keberadaan gerbang dunia. Di laut, Raja Laut menghadapi pemberontakan dari bangsawan yang masih tidak percaya pada perdamaian dengan manusia. Mereka merasa kehadiran gerbang dunia mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Danu menyelamatkan seorang anak manusia yang hampir tenggelam, membuktikan bahwa ia peduli pada kedua dunia. Namun, aksinya memicu kemarahan beberapa makhluk laut yang mulai menganggap Danu sebagai ancaman. Desa terbagi menjadi dua kelompok, mereka yang mendukung perdamaian dan mereka yang ingin menutup gerbang dunia. Mira mencoba menjadi penengah, tetapi ketegangan semakin memuncak. Untuk menyelesaikan konflik, Mira, Arman, dan Danu memulai perjalanan panjang melintasi laut. Mereka mencari jawaban di tempat-tempat sakral yang hanya dikenal dalam legenda. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah pulau misterius yang disebut Pulau Kehidupan. Pulau ini dikatakan sebagai tempat asal mula hubungan antara manusia dan laut. Di sana, mereka menemukan rahasia baru tentang gerbang dunia. Di Pulau Kehidupan, Mira menghadapi ujian untuk membuktikan bahwa cinta sejatinya kepada Arman adalah kunci penyatuan kedua dunia. Sementara itu, Danu menghadapi ujian keberanian yang menunjukkan masa depannya sebagai pemimpin. Mira, Arman, dan Danu memahami bahwa gerbang dunia tidak hanya simbol perdamaian, tetapi juga sumber kekuatan besar. Mereka harus melindunginya dari tangan-tangan yang ingin menyalahgunakannya. Bangsawan pemberontak di laut membentuk aliansi dengan pedagang asing untuk menghancurkan gerbang dunia. Konflik ini mulai melibatkan manusia dan makhluk laut dalam skala besar. Mira dan Arman kembali ke desa untuk memperingatkan warga tentang ancaman baru. Mereka berusaha menyatukan kembali desa yang terpecah agar dapat menghadapi musuh bersama. Danu, meski masih muda, menyusup ke markas pemberontak laut untuk mengumpulkan informasi penting. Aksinya membuktikan bahwa ia siap menjadi jembatan antara kedua dunia. Pertempuran besar terjadi ketika pemberontak laut dan pedagang asing menyerang gerbang dunia. Warga desa, makhluk laut, dan keluarga Mira bekerja sama untuk melindungi gerbang tersebut. Raja Laut membuat keputusan besar untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan gerbang dunia. Sebelum pergi,
Ia menyerahkan kepemimpinan laut kepada Mira dan Danu sebagai simbol harapan baru. Setelah kemenangan, manusia dan makhluk laut mulai membangun hubungan yang lebih baik. Desa berubah menjadi tempat yang menerima semua makhluk sebagai bagian dari keluarga besar. Danu memutuskan untuk tinggal sebagian waktu di laut untuk melanjutkan tugas kakeknya sebagai pemimpin laut. Keputusan ini membawa harapan baru bagi perdamaian dua dunia. Di gerbang dunia, ditemukan artefak kuno yang menceritakan kisah pertama tentang manusia dan makhluk laut. Artefak ini menjadi simbol bahwa perdamaian sudah lama diramalkan. Arman dan Mira, meski semakin tua, tetap saling mencintai. Mereka melihat anak mereka tumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa, menjembatani dua dunia dengan bijak. Kisah perjuangan Mira dan Arman diabadikan dalam cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Desa mereka menjadi simbol perdamaian dunia. Mira sering berjalan di pantai, mengenang perjalanan hidupnya. Ombak menjadi pengingat akan setiap tantangan dan kemenangan yang telah ia lalui bersama Arman. Setiap tahun, manusia dan makhluk laut mengadakan festival bersama untuk merayakan perdamaian. Mira dan Arman menjadi tamu kehormatan dalam perayaan tersebut. Kisah berakhir dengan Mira dan Arman menikmati sisa hidup mereka di tepi pantai, dikelilingi cinta dari keluarga dan komunitas mereka. Ombak yang tenang membawa nyanyian kebahagiaan, simbol cinta abadi mereka.